Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alawiyah. Saya dari kelas 5B Tarjamah. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir semester dari mata kuliah morfologi yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Zamzam Nurhada MA MHum. Video ini juga berisikan tentang morfologi yang terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berupa soal terdiri dari 5 soal dan bagian kedua berupa opini. 5 soal tersebut yaitu soal yang pertama, apa perbedaan antara morf, alomorf, morfem, dan morfemis? Berikan contoh dalam bahasa Arab. Morf adalah bentuk terkecil dari morfem yang belum diketahui statusnya dalam hubungan keanggotaan terhadap suatu morfem. Contoh anta. Alomorf adalah bentuk dari morfem yang sudah diketahui statusnya. Contoh alhamdulillah. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. Contoh zaujah atau suami. Morfemis adalah proses pembentukan kata dari satuan terkecil yang mempunyai proposisi tertentu. Contoh ijtama'a. Bagaimana hubungan morfologi dengan linguistik lainnya? Jelas ada hubungannya antara morfologi dan linguistik. Ilmu linguistik merupakan ilmu yang membahas tentang bahasa dan strukturnya. Jika berbicara mengenai ilmu kebahasaan, terdapat struktur intern bahasa dengan berbagai faktor di luar bahasa dalam kajiannya. Di antara lain ada mikrolinguistik dan makrolinguistik. Morfologi merupakan struktur intern dari mikrolinguistik. Morfologi sendiri membicarakan tentang seluk-beluk kata. Jika berbicara tentang morfologi, tentu saja pasti terdapat sangkut paut terhadap ilmu kebahasaan lainnya. Entah itu fonologi, sintaksis, semantik, ataupun leksikologi. Berikut adalah hubungan bidang morfologi dengan ilmu kebahasaan lainnya. Yang pertama, hubungan morfologi dengan fonologi. Morfologi bagian dari kajian linguistik. Morfologi mempelajari seluk-beluk kata. Sedangkan fonologi mempelajari bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Bidang morfologi yang konsentrasinya pada tataran struktur internal kata sering memanfaatkan hasil studi fonologi. Misalnya, ketika menjelaskan morfem dasar pukul, diucapkan secara bervariasi antara pukul dan pukul, serta diucapkan pukulan setelah mendapat proses morfologis dengan penambahan morfem, sufiks an. Yang kedua, hubungan morfologi dengan sintaksis. Morfologi dan sintaksis adalah bidang tataran linguistik yang secara tradisional disebut dengan tata bahasa atau gramatika. Di dalam bidang sintaksis muncullah istilah morfosintaksis yang merupakan gabungan dari morfologi dan sintaksis. Sementara sintaksis menyelidiki struktur satuan bahasa yang lebih besar dari kata, mulai dari frase hingga kalimat. Dengan kata lain, sintaksis merupakan studi gramatikal struktur antar kata atau tegasnya menyelidiki seluk-beluk frase, klausa, kalimat, dan wacana. Jadi, kata dalam morfologi merupakan satuan yang paling besar, sedangkan dalam sintaksis merupakan satuan yang paling kecil. Yang ketiga, hubungan morfologi dengan semantik. Morfologi yaitu cabang ilmu bahasa yang membahas tentang kata. Contohnya eksis. Dari contoh nomor 2. Secara bahasa itu salah, tapi secara sastranya itu benar. Perbedaan bahasa dengan sastra yaitu bahasa berdasarkan proses, sedangkan sastra berdasarkan historis atau sejarah. Jadi hubungan semantik dengan morfologi yaitu di mana kata tersebut mempunyai makna tersendiri. Morfologi menyelidiki struktur intern kata. Satuan yang paling kecil yang diselidiki oleh morfologi adalah morfem, sedangkan yang paling besar adalah berupa kata. Selanjutnya yaitu hubungan morfologi dengan leksikologi. Sama-sama mempelajari arti kata. Perbedaannya ialah bahwa morfologi mempelajari arti yang timbul sebagai akibat peristiwa gramatik atau makna,
Sedangkan leksikologi mempelajari arti yang lebih kurang tetap terkandung pada kata, atau yang lazim disebut sebagai arti leksikal. Selanjutnya yaitu hubungan morfologi dengan leksikografi. Leksikografi mempelajari seluk-beluk kata, yaitu mempelajari perbendaharaan kata dalam suatu bahasa, mempelajari pemakaian makna kata serta artinya seperti dipakai oleh masyarakat. Leksikografi dan morfologi mempelajari masalah arti, tetapi morfologi mempelajari arti yang timbul sebagai akibat peristiwa gramatik. Sedangkan leksikografi mempelajari arti yang terkandung dalam kata atau disebut arti leksikal. Selanjutnya yaitu hubungan morfologi dan etimologi. Morfologi dan etimologi sama-sama menyelidiki seluk-beluk bentuk kata. Tetapi morfologi hanya menyelidiki peristiwa-peristiwa umum, peristiwa yang berturut-turut terjadi, yang dapat dikatakan merupakan sistem dalam bahasa. Sedangkan etimologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk asal sesuatu kata secara khusus. Soal yang ketiga, ada setidaknya beberapa hal kontrastif antara morfologi bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Sebutkan 5 hal saja dan berikan masing-masing contoh dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun semantik. Adapun morfologi bahasa Arab atau ilmu sorf adalah ilmu tentang asal-usul kata, dengannya dapat diketahui bentuk-bentuk dari kata-kata bahasa Arab dan keadaannya, yang bukan i'rab dan bukan bina, yaitu ilmu yang membahas tentang berbagai kata dari sisi tasrif, i'lal, idgham, dan penggantian huruf. Ruang lingkup pembahasan morfologi bahasa Arab adalah 1. Isim yang mutamakin yang dapat di'rab, yang kedua fi'il yang dapat ditasrif, yang keduanya dalam keadaan sendirian atau terpisah dari rangkaian kalimat. Kata dalam bahasa Arab ada 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Dari definisi tadi kita dapat melihat ada 3 hal yang mempelajari dalam morfologi, yakni 1 itu bentuk, yang kedua bentuk kata dan perubahan bentuk kata, dan yang ketiga makna yang muncul akibat perubahan tersebut. Dengan kata lain, secara struktural objeknya adalah morfem pada tingkat terendah dan kata pada tingkat tertinggi. Selain itu, terdapat macam dan bentuk morfologi bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Macam dan bentuk morfologi bahasa Arab seperti yang telah kita bahas tadi sebelumnya, bahwa kata dalam bahasa Arab ada 3 macam, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Dari ketiga itu, yang menjadi lapangan kajian morfologi bahasa Arab atau ilmu sorf adalah isim mutamakin dan fi'il yang dapat ditasrif. Adapun macam-macam dan bentuk morfologi bahasa Indonesia, kata dalam bahasa Indonesia berdasarkan struktur morfologisnya terbagi menjadi 4 jenis kata, yaitu pertama kata benda, misalnya langit, bumi, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kata kerja, misalnya mengambil, memetik, memegang, dan lain-lain. Yang ketiga kata sifat, misalnya cantik, ganteng, bagus, dan yang terakhir yaitu kata tugas. Soal yang keempat yaitu sebutkan partikel-partikel dalam bahasa Arab yang bisa masuk dalam nomina dan verba. Partikel dalam bahasa Arab dikenal sebagai harf atau huruf yang menurut kitab Nahwadi adalah setiap lafaz yang tidak sempurna. Artinya kecuali jika disertai dengan kalimat yang lain. Contoh dalam penggunaan partikel ini adalah zahaba Muhammadun ilal madrasah. Muhammad pergi ke pasar. Jika kita memperhatikan kata ini, jelas kita menemukan partikel kata ke, yaitu partikel preposisi harfu jar yaitu ila. Namun, jika kita hanya mengucapkan ke saja, maka arti makna kata itu tidak jelas dan pastinya orang akan bertanya ke depan atau ke belakang. Adapun partikel yang masuk nomina diantaranya yaitu partikel preposisi.
tanwin, masuknya alif dan lam. Partikel preposisi yang dimaksud adalah dari, ke, tentang, di, rupanya, dan pada, huruf ya dan huruf kaf, huruf lam dan huruf sumpah atau kosam, yaitu huruf waw, huruf ya, dan huruf ta. Semua itu adalah partikel-partikel preposisi yang merupakan salah satu penanda nomina. Misalnya fi, al-ustadzu fil fasli. Al-faslu adalah kata bentuk nomina dan fi adalah partikel. Partikel yang merupakan salah satu penanda verba yaitu huruf an, lan, izan, kai. Kayak misalnya ayadriba. Ayadriba adalah harfun nasbin atau berupa interrogatif atau istifham berupa hal. Misalnya hal istaroital kita fisuk, jadi ada hal partikel untuk menanyakan sesuatu. Yang terakhir yaitu pertanyaan apa yang kalian ketahui dengan ilal. Ilal ialah menghapus, mengganti ataupun merubah posisi huruf ilah, hurufnya yaitu alif, waw, dan ya untuk menempati posisi huruf ilat yang diganti atau dibuang atau dirubah atau huruf lain dalam satu kata. Adapun kaidahnya yaitu ada 19 kaidah. Salah satunya yaitu alif dirubah menjadi huruf waw, waw atau ya diganti dengan alif, waw dirubah menjadi ya. Di sini saya akan menjelaskan 3 kaidah saja. Yang pertama, alif dirubah menjadi huruf waw, yaitu huruf alif dirubah menjadi huruf waw karena huruf sebelumnya berharokat domah. Contoh syahada, asal katanya syuhada. Kemudian yang kedua yaitu waw atau ya diganti dengan alif, yaitu apabila ada waw atau ya berharokat jatuh sesudah fathah dalam satu kalimat, maka waw atau ya tersebut harus diganti dengan alif. Contoh sona, asal katanya souna. Yang ketiga, apabila waw dan ya berkumpul dalam salah satu kata dan salah satu diantaranya diawali dengan harokat sukun, maka waw dirubah menjadi huruf ya. Contoh sayyidu, asal katanya sayyidu. Selanjutnya yaitu bagian kedua mengenai opini tentang verba. Pengertian verba. Verba adalah jenis kata yang mengandung makna dasar atau aksi, proses atau keadaan yang bukan sifat atau kualitas. Verba dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il. Sebagian verba dalam bahasa Arab terdiri dari 3 huruf atau triliteral. Krida Laksana juga menyatakan bahwa verba adalah kelas kata yang biasanya berfungsi sebagai predikat dalam beberapa bahasa lain. Verba mempunyai ciri morfologis seperti kata, aspek, dan pesona ataupun jumlah. Ciri-ciri verba. Adapun ciri-ciri kata dasar yang berbentuk verba terdiri dari yang bersuku kata 3 dan bersuku kata 4. Yang pertama bersuku kata 3, morfem verba atau fi'il mujarrad sulasi, yaitu kata kerja yang 3 huruf semuanya asli, belum dimiliki tambahan huruf. Terdapat 3 wazan, yaitu fa'ala, contohnya nasoro yansuru, fa'ila, contohnya alima ya'lamu, dan fa'ula, contohnya karuma. Yang kedua yaitu bersuku kata 4. Adapun morfem verba yang mujarrad asli atau asli 4 huruf belum menerima huruf tambahan, hanya terdiri dari 1 huruf wazan yaitu morfem fa'lala yang menunjukkan kata kerja transitif. Contoh zalzala yuzalzilu artinya menggoncangkan atau damdama yudamdimu artinya membinasakan. Dari pemaparan yang telah dipaparkan di atas, morfem verba ada yang bersuku kata 3 dan bersuku kata 4. Namun kata dasar bahasa Arab pada umumnya bersuku kata 3. Ciri-ciri verba lainnya yaitu yang pertama berfungsi utama sebagai predikat atau inti predikat. Yang kedua mengandung makna dasar perbuatan atau aksi, proses atau keadaan yang bukan sifat atau kualitas. Yang ketiga tidak dapat diberi prefiks ter yang berarti paling, khususnya untuk verba yang bermakna keadaan. Verba secara morfologis dapat dibagi-bagi berdasar sigoh atau bentuk dan juga wazan atau fala.
Verba berdasar bentuknya dapat dibagi menjadi 3, yaitu madi, mudore, dan amr. Fi'lul madi atau perfect adalah kata yang menunjukkan peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, diantaranya masa lalu atau yang pekerjaannya sudah dilakukan. Fi'lul mudore atau dengan imperfect adalah kata yang menunjukkan peristiwa sekarang, sedang, atau akan dilakukan. Dan amr bisa disebut imperatif adalah kata perintah. Verba dalam bahasa Arab sudah mengandung makna pronomina nominatif. Perubahan verba yang diakibatkan perubahan makna pronomina nominatif disebut dengan tasrif af'al ma'a dhomair. Makna pronomina nominatif itu meliputi persona pertama, kedua, dan ketiga, jumlah yang meliputi singularis, dualis, dan pluralis, dan jenis yang meliputi maskula dan femina. Infleksi pada fi'il madi atau pada verba perfektif bahasa Arab terjadi apabila verba tersebut disandangi sufiks pronominal terikat atau domir muttasil yang berfungsi sebagai pemarkah subjek. Seperti contoh kataba, kataba, katabu, katabas, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabta. Infleksi pada verba imperatif bahasa Arab terjadi apabila verba tersebut disandangi konfiks pronominal terikat atau domir muttasil yang berfungsi sebagai pemarkah subjek. Verba perfect atau biasa disebut dengan fi'il madi, yaitu bentuk-bentuk verba yang keadaan akhir morfem akar selalu tetap pada satu bunyi a, seperti fa'ala, fa'ala, fa'alat, fa'alata. Yang kedua u seperti fa'alu, dan yang ketiga sukun seperti fa'alata, fa'alatuma, fa'alatum, fa'alati, fa'alatuma, fa'alna, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Verba perfect memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dapat diakhiri ta bersukun. Sebagai contoh kata katabat, dia perempuan telah menulis. Yang kedua, dapat diakhiri tak berharokat. Sebagai contoh kata katabatu, saya telah menulis. Katabeti, kamu perempuan telah menulis. Katabta, kamu laki-laki telah menulis. Dan katabtuma, kalian berdua telah menulis. Verba imperfect atau biasa disebut fi'il mudhore, yaitu verba yang dibentuk dari verba perfect dengan menambahkan salah satu huruf mudhoro'ah di awal kata. Harf mudhoro'ah meliputi ya, ta, hamzah, dan nun. Pembentukan verba imperfect pada verba triliteral dengan pelesapan vokal pertama pada bentuk imperfect atau menjadikan sukun pada konsonan pertama bentuk perfect dan memberikan bunyi vokal a, i, atau u setelah konsonan kedua. Penentuan jenis vokal yang mengikuti konsonan kedua dengan cara melihat kamus. Contoh, yaktubu artinya dia laki-laki sedang menulis. Verba imperatif atau biasa disebut fi'il amr, yaitu verba yang dibentuk dari verba aktif imperfect dengan proses sebagai berikut. Yang pertama, apabila setelah harf mudhoro'ah adalah huruf berharokat, maka harf mudhoro'ah dilesapkan, dan bila bersukun maka hamzah ditambahkan di awal verba. Kemudian yang kedua, hamzah pada awal verba imperatif dibaca u apabila vokal setelah konsonan kedua pada bentuk triliteral imperatif berwujud u, seperti pada verba imperatif unzur, lihatlah. Kemudian yang ketiga yaitu fi'il amr selalu diakhiri sukun atau dengan pelesapan nun seperti pada pola if'al, if'ala, if'ali, if'alu, kecuali pada pola if'alna. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.